Ya, pada materi kali ini saya akan jelasin tentang membuat desain riset kuantitatif ya. Jadi ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya yaitu pembuatan model ya. Jadi bagi teman-teman yang menonton video ini tapi merasa belum menonton video yang sebelumnya ya pembuatan model atau merasa masih belum paham sama pembuatan model, saran saya mending di rewatch lagi pembuatan modelnya. Karena kalau belum paham yang video pertama, maka memahami video kedua yang kali ini akan semakin sulit. Saya akan mulai materi saya. Oke, oke ini dia. Oke, ini materi saya tentang desain riset kuantitatif. Oke. Nah, jadi dalam membuat penelitian kuantitatif, ini bukan membuat dari nol sampai jadi ya, tapi at least membuat dari nol sampai jadi proposal penelitian. Jadi proposal penelitian itu bedanya sama penelitian yang beneran dalam tanda kutip adalah kalau penelitian yang sudah real ya sudah dilakukan pengambilan data. Tapi kalau proposal kita baru merancang nih kita akan melakukan penelitian apa. Nah minimal harus ada 4 fase yang teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah memilih fenomena, yang kedua memilih batasan, lalu membuat hipotesis dan merumuskan data apa yang akan diambil. Nah, memilih fenomena tentunya teman-teman sudah kenyang ya, pasti dengan kata-kata cari masalah, cari masalah. Nah, cari masalah ini konteksnya adalah untuk memilih fenomena yang menarik dan punya kontribusi keilmuan untuk kita teliti, jika kita meneliti fenomena tersebut. Lalu memilih batasan. Memilih batasan ini konteksnya adalah kita harus menentukan perspektif yang bisa memperjelas, mempersempit, mensimplify atau menyederhanakan cara berpikir kita untuk melihat fenomena itu. Dalam bahasa yang lebih ringan, memilih batasan ini maksudnya memilih teori yang akan kita pakai. Memilih konsep yang akan kita gunakan untuk membedah si fenomena tadi. Gitu ya. Lalu setelah kita sudah punya teorinya, sudah punya konsepnya, atau kalau saya meminjam istilah dari video sebelumnya, sudah punya modelnya, itu akan menentukan bagaimana kita membentuk hipotesis atau dugaan sementara dari penelitian yang akan kita buat. Nanti saya akan jelaskan itu sendiri ya. Dan yang terakhir adalah, kalau teman-teman ingat, saya selalu bilang tentang analytics factors atau atribut, itu ada aspek-aspek yang harus kita tentukan dalam menyusun proposal penelitian atau mendesain penelitian kuantitatif. Kira-kira data yang akan kita ambil untuk melakukan uji hipotesis itu data apa? Nah, itu kita harus sudah punya bayangan sekiranya nih dengan membentuk 4 fase ini. Nah, saya punya yang namanya ini ya, sorry, proses penelitian kuantitatif, tapi saya juga punya yang namanya runutan penulisan. Jadi perbedaannya apa? Runutan penulisan itu berisi tentang poin-poin apa saja yang harus teman-teman cantumkan dalam proposal penelitian. Sedangkan kalau di penelitian tadi ya yang kuantitatif ya, yang pertama kali yang ada 4 fase, itu adalah cara berpikir kita, runutan cara berpikir kita dalam kita menyusun proposal penelitian. Sedangkan 5 hal ini yang ada di slide adalah aspek-aspek apa saja yang harus ada. Jadi aspek pertama adalah harus adanya case building. Sekali lagi teman-teman pasti sudah sangat sering dapat doktrin bahwa kita harus cari masalah. Nah, pertanyaannya, waktu saya ada di bangku kuliah sama seperti teman-teman, permasalahan terberat saya adalah saya tidak tahu apa parameternya ini masalah, ini bukan. Jadi soal yang bagi saya masalah belum tentu bagi dosen itu masalah kan gitu. Nah, saya punya 4 tips nih gitu, cara menemukan masalah gitu. Jadi masalah itu adalah yang pertama adanya gap antara target dan realita. Jadi saya punya target misalkan untuk IPK 3,9. Tapi realitanya IPK saya 2,9. Jadi gapnya jauh banget kan. Berarti kan ada permasalahan di situ. Mengapa saya itu tidak bisa mendapatkan IPK yang saya targetkan? Itu masalah tuh. Sehingga saya meneliti nih, apakah saya terlalu banyak main, apakah saya memang tidak serius belajar, dan sebagainya. Lalu yang kedua
adalah membandingkan realita dengan realita. Contohnya dalam isu Rohingya misalkan, seluruh negara ASEAN itu memilih untuk menggunakan pendekatan non-interference atau tidak melakukan intervensi terhadap kebijakan Myanmar di isu Rohingya. Tapi Indonesia sama Malaysia ini contoh ya, contoh aja ya. Indonesia dan Malaysia misalkan memilih untuk berperilaku agresif, menyerang Myanmar di forum internasional, yang mana itu sebenarnya telah menyalahi prinsip non-interferensinya ASEAN. Gitu. Nah ini kan sesuatu hal yang anomali ya. Jadi ada realita satunya negara ASEAN mayoritas tidak melakukan intervensi terhadap Myanmar, tapi ada 2 negara yang melakukan intervensi. Nah ini kenapa nih? Ini permasalahan nih. Ini bisa kita teliti supaya kita bisa jelaskan mengapa 2 negara ini mengambil sikap yang berbeda. Lalu yang ketiga, adanya perbedaan pendekatan teoritis. Jadi teman-teman misalkan meliti Cina, hubungan Cina dan Amerika. Pada saat teman-teman menggunakan paradigma atau kacamata realisme, maka hubungan Cina dan Amerika ini akan dianggap sebagai pertempuran atau kompetisi perebutan power karena adanya anarki di international system. Jadi makanya masing-masing negara akan menyerang satu sama lainnya. Makanya lahir kajian misalkan information warfare atau perang informasi karena satu negara harus menjelekkan citra negara lainnya demi meningkatkan kekuatan. Itu kan pakai perspektif realis ya. Tapi pada saat kita menggunakan perspektif yang lain, misalkan perspektif liberalisme, mungkin cara kita memandang fenomena akan berbeda. Nah, masalah dalam poin ketiga, yaitu perbedaan teoritis yang kita pakai, itu hadir karena adanya gap penelitian. Banyak penelitian tentang Cina Amerika itu menggunakan paradigma A, sedangkan saya akan menggunakan paradigma B, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat itu juga sebagai masalah, kayak gitu ya. Lalu yang keempat, adanya metodologi yang sama tapi kita tempelkan dengan studi kasus yang berbeda. Ini biasa yang paling mudah digunakan. Jadi teman-teman misalkan menghitung soft power-nya Cina. Tuh, jadi metode menghitungnya sudah ditentukan caranya gimana. Terus, teman-teman lihat literatur, ternyata yang menghitung soft power-nya Malaysia itu belum ada. Maka saya menggunakan metodologi menghitung soft power untuk menghitung objek riset namanya Malaysia. Nah, kayak gitu. Jadi kita bisa melihat masalah itu juga bisa datang dari adanya gap isu atau gap kasus kayak gitu. Nah, setelah kita punya case building ya kita punya masalahnya. Tahap keduanya adalah kita harus mengajukan pertanyaan yang bisa mengantarkan kita menjawab permasalahan yang ada di case building. Nah, dalam penelitian kuantitatif itu ada 2 tipe analisis, yaitu analisis deskriptif dan kausal. Nah, deskriptif dan kausal ini akan menentukan bagaimana teman-teman menyusun pertanyaan penelitian. Saya akan jelaskan terkhusus soal itu. Lalu, saya tak lupa juga, saya ingetin lagi soal batasan. Jadi, sekali lagi, batasan dalam konteks runutan penulisan penelitian kuantitatif adalah teman-teman harus sudah menentukan teori, konsep, yang akan teman-teman pakai untuk menganalisis sebuah fenomena yang ada dalam case building. Yang batasannya itu ditentukan dari model yang telah teman-teman buat. Jadi model itu kan tadi ya, untuk menyederhanakan, untuk mengsimplify konsep yang abstrak. Nah, karena kita sudah mengsimplify, maka simplifikasi itu kita gunakan untuk menganalisis fenomena tadi, kayak gitu. Nah, lalu ada hipotesis. Nah, jadi hipotesis adalah dugaan sementara ya, dan hipotesis bisa berbentuk hipotesis yang diterima, H0, atau hipotesis alternatif atau hipotesis yang ditolak nanti. Nah, lalu setelah itu teman-teman saya wajibkan untuk menuliskan landasan teori. Landasan teori itu isinya adalah kumpulan teori yang teman-teman pakai untuk menjelaskan konsep yang teman-teman gunakan. Nanti saya jelaskan juga. Dan yang terakhir adalah kerangka pemikiran. Banyak mahasiswa itu terjebak di landasan teori dan kerangka pemikiran dalam membangun proposal penelitian kuantitatif. Yang landasan teori ditaruh di kerangka pemikiran, ataupun sebaliknya, kerangka pemikiran ditaruh di landasan teori. Nah, padahal isinya sebenarnya berbeda ya. Kalau landasan teori itu isinya tentang teori atau variabel yang kita pakai itu apa aja. Sedangkan kerangka pemikiran itu berisi tentang bagaimana hubungan antar variabel yang sedang kita uji ini. Atau kalau teman-teman nggak melakukan penelitian kausal, berarti kerangka pemikirannya isinya adalah kita menggambarkan kira-kira ada variabel indikator apa saja yang akan kita teliti. Kira-kira gitu. Nanti banyak sekali penjelasan kerangka pemikiran tuh
macam-macamnya apa aja gitu. Oke, nah ini analisis deskriptif ya. Saya sudah paparkan definisi sampai contohnya nih. Jadi pada saat teman-teman melakukan penelitian kuantitatif sudah memilih fenomena, maka ada tugas kedua. Tugas keduanya adalah kira-kira dari fenomena itu teman-teman mau meneliti dengan tipe deskriptif, tipe analisis deskriptif, atau dengan analisis kausal. Ini akan pendekatan yang berbeda nih. Jadi itu harus dicamkan tuh gitu. Nah, di analisis deskriptif ya, analisis ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data yang kita punya. Jadi fungsi dia hanya menjawab pertanyaan what dan how lah kira-kira ya gitu. Jadi pertanyaan apa gitu. Nah, fungsi analisis deskriptif dalam kuantitatif adalah menjelaskan variabel yang variabel tersebut tidak memiliki pengaruh dan tidak juga dipengaruhi oleh variabel lainnya. Jadi istilahnya kita meneliti single variabel gitu. Kita nggak melihat pengaruh variabel X ke Y gitu. Jadi hanya variabel A saja seperti apa kayak gitu. Contohnya ya, judul penelitiannya misalkan perluasan ekonomi Indonesia di ASEAN di era Presiden Joko Widodo tahun 2014 sampai sekarang. Dan kalau kita ngelihat judul penelitian kuantitatif ya, atau judul penelitian apapun, kita harus punya sense untuk melihat kira-kira variabelnya ada di mana gitu. Nah, di sini di judul ini variabelnya ada pada perluasan ekonomi. Jadi teori atau konsep yang akan kita teliti, yang akan kita pakai adalah konsep perluasan ekonomi. Tentunya kita harus baca ya perluasan ekonomi menurut siapa gitu ya. Nah, terus objek riset yang akan kita analisis menggunakan variabel perluasan ekonomi adalah ASEAN. Gitu. Perluasan ekonomi Indonesia di ASEAN. Dan eranya atau durasinya itu di era Presiden Joko Widodo. Jadi dalam penelitian kuantitatif, saya rasa juga di penelitian kualitatif juga sama ya. Time frame itu harus ditentukan secara detail. Karena time frame itu, kayak saya milih 2014 sampai sekarang, era Presiden Joko Widodo. Itu akan menentukan hasil dan insight dari penelitian kita. Contoh misalkan perluasan ekonomi Indonesia di perluasan ekonomi Indonesia di ASEAN ternyata kita bilang jelek gitu. Tapi sebenarnya di era Pak SBY itu bagus gitu. Jadi kan kita kayak sudah menegaskan adanya era lain yang bagus gitu. Jadi penting untuk kita state di awal periode analisis kita itu atau durasinya itu kapan. Teman-teman bisa gunakan tahun sekian gitu atau di periode pemimpin siapa terserah gitu. Tapi yang jelas kalau bisa harus ada time frame waktunya. Nah, kita masuk ke research question nih. Dengan judul seperti ini, dengan variabel seperti ini, kira-kira teman-teman bisa lihat ya di sini ada pola yang sama yang bisa kita lihat di research question-nya. Jadi RQ-nya adalah apa saja faktor yang mendorong perluasan ekonomi Indonesia di ASEAN di era Presiden Joko Widodo. Jadi kata kuncinya adalah apa saja faktor yang mendorong perluasan ekonomi. Jadi teman-teman lihat ya di sini membangun pertanyaan penelitian itu kalau saya memasukkan unsur variabelnya. Makanya saya breakdown penjelasannya kayak gini. Jadi judulnya apa, lalu dari judul itu memuat variabel apa, variabel itu yang akan menjadi alat bagi kita untuk membuat pertanyaan penelitian. Kalau judulnya bukan perluasan ekonomi, tapi kekuatan militer Indonesia di era Presiden Joko Widodo, maka menguatnya kekuatan militer Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Maka variabelnya akan berubah, yaitu penguatan kekuatan militer. Dan RQ-nya itu juga akan berubah, bukan lagi apa saja faktor yang mendorong perluasan ekonomi, tapi apa saja faktor yang mendorong penguatan militer. Kira-kira gitu ya. Jadi teman-teman harusnya bisa ngebaca polanya ya. Jadi dari variabel ke research question itu ada pattern yang bisa kita ikuti. Nah, ada beberapa mazhab nih soal hipotesis nih. Yang saya temukan itu ada dua. Jadi penelitian deskriptif itu tidak harus menggunakan hipotesis. Penelitian deskriptif kan hanya ingin menjelaskan atau mendeskripsikan apa yang terjadi dari data yang kita ambil. Dia tidak melakukan uji pengaruh antara satu dengan lainnya. Jadi tidak perlu menggunakan hipotesis. Nah, tapi ada juga sudut pandang waktu saya diajarin pas saya sekolah S1 gitu ya, bahwa penelitian deskriptif kalau bisa juga punya hipotesis. Jadi kita harus tetap punya dugaan sementara. Di sini saya ngasih contoh yang ada dugaannya, karena kalau nggak pakai hipotesis kan teman-teman tinggal nggak usah nulis ya gitu. Jadi contoh, aspek ekspor menjadi faktor pendorong terbesar perluasan ekonomi Indonesia di ASEAN. Jadi saya sudah menduga bahwa perluasan ekonomi ini didorong oleh faktor ekspor Indonesia yang meningkat. Kayak gitu. Sedangkan hipotesis alternatifnya atau H1-nya, atau yang ditolaknya adalah aspek ekspor tidak menjadi faktor pendorong terbesar perluasan ekonomi Indonesia di ASEAN.
untuk teman-teman di metode penelitian sosial, saya meminta teman-teman walaupun memakai deskriptif analisis, itu harus mencantumkan hipotesis. Jadi coba kita belajar membuat dugaan terhadap penelitian kita walaupun sifatnya deskripsi. Nah, ini contoh lain deskriptif ya. Jadi judul penelitiannya adalah Analisis Soft Power China dalam persepsi masyarakat keturunan Tionghoa di DKI Jakarta tahun 2021. Tuh. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, Mas kok variabelnya bukan soft power? Yes, variabelnya sebenarnya soft power. Cuman saya membreakdown lagi, soft power itu ada berapa variabel lagi sih gitu. Konsep soft power itu sebenarnya ada berapa variabel lagi gitu. Ternyata ada variabel kekayaan budaya, etos kerja, dan kebajikan sesuai nilai Konfusius gitu. Jadi yang saya ambil itu bukan hanya soft power ya, tapi soft power China. Tentunya berdasarkan literatur saya dapat nih variabel-variabel ini. Nah, objek risetnya adalah masyarakat keturunan Tionghoa di DKI tahun 2021 dan RQ-nya adalah bagaimana masyarakat keturunan Tionghoa di DKI Jakarta memandang bangsa Cina dalam perspektif soft power. Jadi ini ceritanya saya akan melakukan penelitian, saya akan nyebar kuesioner wawancara ke masyarakat Tionghoa gitu di DKI, saya datengin komunitasnya, saya kasih kuesioner, dan saya meminta mereka menjawab bagaimana persepsi mereka terhadap bangsa Cina, yang mana sebenarnya punya keterikatan ras dengan mereka kayak gitu. Nah, saya minta mereka menganalisis, melihat Cinanya saya sudah sepersempit, batasannya itu saya kasih yaitu tentang soft power, yaitu kekayaan budaya, etos kerja, dan kebajikan sesuai nilai Konfusius. Nah, Mas kalau ada pertanyaan nih, Mas saya mau deskriptif, saya juga mau bikin hipotesis, tapi kan saya nggak tahu dugaan sementaranya gimana karena ini deskriptif gitu. Nah, tipsnya adalah teman-teman bisa melihat penelitian terdahulunya. Jadi ternyata dari penelitian terdahulu nih misalkan etos kerja bangsa Cina itu merupakan aspek yang menjadi persepsi utama yang biasa dipakai oleh masyarakat dunia atau masyarakat dari kelompok lain untuk memandang Cina. Nah, jadi kita pakai dasar penelitian terdahulu untuk menentukan kira-kira dia dugaannya apa gitu. Karena kalau kita nggak bisa duga ya, kita harus refer ke orang lain kayak gitu. Jadi argumen kita kuat gitu. Karena kayak gitu ya. Nah, ini yang kausal. Jadi analisis kausal itu adalah analisis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, kan ada prinsip kausalitas kalau teman pernah dengar ya. Kausalitas itu sebab akibat gitu. Nah, makanya penelitian kausal adalah penelitian yang analisisnya difokuskan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Kalau masih bingung variabel itu apa, silakan nonton video model sebelumnya. Nah, menjelaskan hubungan variabel saya punya tipsnya nih gitu. Jadi untuk bisa menentukan penelitian ini bisa diteliti secara kausal atau tidak, kita harus punya dasar literatur yang sangat kuat. Jadi kita sudah punya pembenaran atau justifikasi bahwa variabel ini memang dipengaruhi oleh variabel ini. Sehingga kita mau meneliti lagi. Nah, kalau saya dulu seperti itu diajarinnya. Jadi supaya kita gampang nggak menerka-nerka, saya cari satu teori yang memang dia sudah menjelaskan bahwa ada pengaruh antara variabel ini dan ini. Jadi saya nggak perlu mikir lagi indikator-indikatornya apa aja, saya tinggal ikuti. Itu level yang sangat aman untuk tugas UTS, UAS, atau untuk skripsi bahkan ya. Gitu. Nah, ini contoh penelitian kausalnya, misalkan judulnya Pengaruh Penguatan Militer Indonesia Terhadap Balance of Threat Negara-Negara di ASEAN di Era Presiden Joko Widodo. Silakan teman-teman resapi judulnya. Dari judul harusnya kita sudah bisa menebak mana variabelnya. Di sini ada penguatan militer ya, jadi ada kata-kata penguatan militer, pengaruh penguatan militer terhadap balance of threat. Jadi ada dua variabel nih, penguatan militer dan balance of threat kayak gitu. Jadi ASEAN di era Joko Widodo. Nah, tipsnya untuk membangun research question berbasis kausalitas gitu ya. Ada beberapa pendekatan. Saya akan kasih pendekatan yang paling mudah nih. Jadi pendekatan yang paling mudah, penelitian yang menggunakan kausal, research question-nya, itu harus ada aspek deskriptif dan harus ada aspek kausalnya. Teman-teman lihat research question yang pertama dan kedua. Bagaimana penguatan militer Indonesia di era Presiden Jokowi? Bagaimana balance of threat yang terjadi antara Indonesia dan negara ASEAN? Ini semua pertanyaan deskriptif. Dari mana Mas saya bisa bikin pertanyaan kayak gini? Dari masing-masing variabel yang ada. Jadi teman-teman pertanyakan nih secara deskriptif bagaimana variabel X, bagaimana variabel Y. Baru di pertanyaan ketiganya teman-teman kasih pertanyaan penelitian kausalnya.
bagaimana pengaruh penguatan militer Indonesia terhadap balance of threat negara ASEAN. Kenapa kita pakai logic research question ini? Jadi kita tidak akan bisa menjawab mengapa, why. Ini kan pertanyaan research question yang ketiga itu kan menjawab why. Apa sih yang mendorong mengapa ini tinggi gitu istilahnya. Karena ada aspek apa. Nah, itu why itu. Kita nggak akan bisa menjawab pertanyaan why kalau kita tidak menjawab pertanyaan what. Jadi what, why, what, why. Selalu apa dulu baru mengapa gitu. Kita tidak akan bisa mempertanyakan mengapa kalau kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nah, makanya research question 1, 2 ini saya setting dia sebagai deskriptif kayak gitu. Lalu hipotesisnya gampang ya, jadi terdapat pengaruh dan tidak terdapat pengaruh gitu. Silakan dibaca-baca lagi aja. Nah, apa sih isi landasan teori? Nah, landasan teori itu isinya haruslah tentang penjelasan umum dari variabel-variabel yang akan diteliti. Saya akan kasih contohnya ya, kayak gimana ya. Jadi, dia harus berisi set of variabel yang akan kita teliti. Kalau kita refer ke contoh ini ya, kita kan variabelnya penguatan militer dan balance of threat. Maka, landasan teorinya harus berisi tentang apa itu balance of threat, apa itu penguatan militer. Konsep harus dibedah dulu. Itu. Nah, ini contoh judul penelitiannya. Jadi, pengaruh penguatan militer terhadap balance of threat sama seperti tadi judulnya ya. Variabelnya kan penguatan militer dan balance of threat. Berarti isi landasan teorinya adanya penjelasan tentang apa itu penguatan militer. Misalkan kita bikin poin 2.1 penguatan militer. Dan apa itu balance of threat. Kita bikin poin 2.2 apa itu balance of threat. Dan teman-teman harus bisa menggambarkan model masing-masing variabel itu. Jadi penguatan militer itu dipengaruhi oleh indikator apa saja. Balance of threat itu dipengaruhi oleh indikator apa saja. Jadi kita perdetail apa yang akan kita teliti. Itu penting tuh landasan teori itu menjelaskan aspek-aspek seperti itu. Nah, sedangkan kerangka pemikiran, ini yang banyak perdebatan ya. Kerangka pemikiran itu isinya adalah alur logika yang ada dalam suatu penelitian. Jadi kata kuncinya adalah alur logika dalam suatu penelitian. Nah, kerangka pemikiran itu punya fungsi sebagai alat visualisasi. Yang karena dia bentuknya visualisasi, maka harus dalam gambar. Yang biasanya bentuknya bagan yang saling terhubung kayak gitu. Nanti saya kasih contohnya ya. Nah, Mas, kalau Mas Bimo kasih contoh di skripsinya Verga gitu yang e-learning, itu kebanyakan contoh-contohnya dia cuma ngejelasin teori-teorinya apa saja. Sedangkan saya ngasih contohnya teman-teman gambarkan hubungan variabel independen dan dependent. Saya nggak perlu ngulang ya variabel dependent dan dependent karena teman-teman sudah saya ajarkan di kelas ini khusus yang belum clear saja gitu. Jadi sebenarnya kerangka pemikiran itu terbagi dalam beberapa jenis kerangka. Ada yang sifatnya satu kerangka teoritis, ada yang sifatnya kerangka operasional. Nah, kerangka teoritis itu adalah kerangka pemikiran yang isinya kita menguraikan teori yang kita gunakan sebagai dasar pada saat kita memilih, oh ini nih kita mau meneliti variabel ini dan fenomena ini. Itu didasarkan pada teori-teori sebelumnya. Itu contoh ya. Jadi logika kita uraikan sampai kenapa sih kita mau meneliti balance of threat kayak gitu. Oh ternyata balance of threat itu turunan dari mana? Misalkan dari realisme kayak gitu ya. Nah itu kita jelasin tuh dari atas sampai bawah. Nah sedangkan kalau kerangka operasional itu fungsinya untuk menjelaskan hubungan antar variabel yang dipakai. Nah yang saya ajarin ke teman-teman itu adalah kerangka operasional yang harus menggambarkan variabel independen dan dependennya apa dan bagaimana hubungannya kayak gitu. Nah itu kira-kira ya itu dua perbedaan. Nah boleh nggak mas saya pilih salah satu? Boleh. Boleh nggak mas saya hanya pilih kerangka operasional? Boleh. Nah, saya akan sangat mengapresiasi kalau teman-teman menggunakan dua teknik ini bersamaan. Jadi ada teoritis, ada operasional. Tapi kalau teman-teman merasa mampu aja ya, gitu, silakan. Tapi minimal saya mau ada kerangka operasional yang bisa saya lihat. Kira-kira gitu. Lalu kerangka pemikiran harus disertai gambar atau bagian tentang variabel yang akan kita teliti dan hubungan antar variabelnya. Nah itu ya pesan saya. Jadi minimal saya mau ngelihat adanya kerangka teoritis dan adanya gambar tentang hubungan antar variabel. Itu kira-kira. Oke, nah ini saya akan kasih contoh ya landasan teori dan kerangka pemikiran tuh seperti apa sih? Saya akan balik lagi ke skripsi yang pernah saya kerjakan tentunya biar gampang kasih contohnya. Oke. Nah ini tadi ya. Jadi saya mau kasih contoh bagaimana saya membangun kerangka pemikiran yang sifatnya operasional. Jadi teknis. Nah ini ya. Jadi saya menjelaskan
Dalam penelitian ini, saya meneliti pengaruh antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Jadi sebenarnya saya punya X1, X2, X3 terhadap Y. Variabel independennya itu ada 3, variabel dependennya 1. Makanya susah banget kayak gitu. Nah, terus saya jelasin nih, si X1 ini terdiri dari apa saja, X2 itu terdiri dari apa, X3 apa. Lalu tak lupa saya jelaskan variabel dependennya, itu variabel Y itu terdiri dari apa. Tentunya seluruh penjelasan saya terhadap X1, X2, X3, dan Y itu didasarkan pada literatur yang saya kutip. Jadi di sini teman-teman lihat ya, saya tulis merujuk pada teori Hopf dan Rieder dan sebagainya. Merujuk teori Walros dan sebagainya. Jadi harus ada aspek literatur yang tetap kita kutip di situ. Nah, terus di sini saya juga mengutip nih. Jadi sudah ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh X1, X2, X3, dan Y. Dan itu saya pakai kerangka pemikirannya. Jadi saya nggak bikin kerangka pemikiran dari nol, tapi saya memodifikasi kerangka pemikiran yang sudah dibuat oleh peneliti sebelumnya. Gitu. Nah, jadi kalau teman-teman ingat, saya selalu mengajarkan bikin graf kayak gini ya, bikin bar chart gitu. Bikin chart kayak gini supaya jelas tuh mana alur pengaruhnya, mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi kayak gitu. Nah, ini kerangka pemikiran yang sifatnya ini ya, yang sifatnya operasional. Nah, sedangkan kalau kerangka pemikiran yang sifatnya teoritis itu gimana? Nah, ini contohnya Mas Verga ya di sini ya. Kerangka pemikiran yang sifatnya teoritis di sini dia menjelaskan tentang paradigma neoliberalisme. Lalu dia juga menjelaskan tentang konsep organisasi internasional. Dia juga menjelaskan tentang di sini konsep standar hidup, standard of living. Lalu dia juga menjelaskan konsep perluasan ekonomi serta konsep perluasan perdagangan internasional. Dan dia menjelaskan di sini paradigma strukturalisme. Jadi sebenarnya Mas Verga di sini itu mencoba membangun kerangka pemikiran yang sifatnya teoritis. Yang tadi saya bilang ya, jadi sebelum kita menjelaskan apa variabel yang kita pakai, kita lihat dari gambaran besarnya. Variabel yang kita pakai itu dia berasal dari paradigma mana gitu. Kalau tadi kan Mas Verga milih dari neoliberalisme gitu. Jadi kita turunkan sampai ini loh variabel yang kita teliti definisinya dari mana. Teman-teman bisa contoh ini juga bagus gitu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus kalau saya lupa nih landasan teori nih, landasan teori itu seperti apa sih isinya? Tadi kan saya bilang kalau bisa jelasin tentang variabel-variabel yang kita teliti ya. Nah, ini saya tadi sudah kasih contoh ya kalau saya menjelaskan X1, X2, X3 dan Y gitu ya. Di sini saya jelaskan salah satu. Jadi simpel seperti ini sih. Jadi saya pretelin dulu X1, X2, X3-nya. Bahkan kalau saya di sini saya ngelihat dari gambaran besarnya dulu. Jadi saya kasih gambaran besarnya, kan saya neliti knowledge management. Knowledge management itu kan terdiri dari kata knowledge dan management. Nah, saya definisikan dulu tuh knowledge itu apa. Lalu knowledge itu bisa diteliti dalam apa saja. Oh, ada yang namanya knowledge management kayak gitu. Jadi saya runutkan dari knowledge management sampai variabel saya kayak gitu. Nah, itu isi landasan teoritis saya. Yang sebenarnya ini cara berpikirnya sama seperti kerangka pemikiran Mas Verga gitu. Nah, tapi sekali lagi teman-teman ingat yang saya minta dari teman-teman adalah minimal kerangka pemikirannya itu harus berbentuk operasional. Jadi berbentuk tadi ya penjelasan antar variabelnya dan hubungannya. Dan harus ada gambar atau bagannya. Itu adalah bentuk minimal yang saya minta. Kalau teman-teman bisa bikin kerangka pemikiran dalam bentuk yang lebih luas, kayak tadi yang saya contohin ya, deskripsinya Mas Verga, itu saya akan sangat menghargai, kira-kira gitu. Oke, semoga penjelasan saya bisa dipahami. Terima kasih.